Pada tahun 1987, ada sebuah kelompok kecil pendaki yang berangkat untuk menaklukkan Gunung Elbrus yang merupakan gunung tertinggi di Eropa. Namun tak disangka mereka tak pernah kembali selama bertahun-tahun. Berbagai teori bermunculan, mulai dari kecelakaan tragis hingga kemungkinan adanya kekuatan gaib di balik hilangnya mereka, dan meninggalkan satu pertanyaan besar: apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Kelompok tersebut dinamakan Viktor Lakov, yang beranggotakan dari Ivan Karavayev, Anatoly Ilyukhin, Valentina Lapina, dan Yelena Bazygina. Mereka merupakan seorang pendaki yang berpengalaman selama beberapa tahun, sehingga mereka menganggap pendakian mereka ke Gunung Elbrus sebagai pemanasan di awal musim, sebelum mereka melanjutkan pendakian di gunung yang lebih berbahaya di musim panas mendatang. Ketika mereka melakukan pendakian di Gunung Elbrus, mereka tidak kembali dan dinyatakan hilang. Kematian mereka tetap diselimuti selama bertahun-tahun hingga musim panas 2018, ketika ada sekelompok pendaki lain melakukan pendakian di jalur yang sama. Yelena Bazygina adalah anggota kelompok yang tampaknya paling rapuh di antara teman pendakiannya. Teman dan rekan-rekannya biasa memanggilnya Lina Pani dan mengingatnya sebagai sosok yang seperti malaikat karena sifatnya yang baik, karakter yang damai, dan tinggi badannya yang sangat kecil, hanya 154 cm. Teman-temannya cukup berbadan besar dan tampak memancarkan rasa percaya diri. Namun Lina Pani tidak memiliki tinggi badan yang tinggi. Ia menutupinya dengan keberanian. Rekan timnya yang lebih tinggi dan kuat biasanya dapat dengan mudah melangkah melewati celah-celah es, sedangkan Lena dengan ransel besar di punggungnya harus melompatinya. Yelena Bazygina lahir pada tahun 1951 di desa Novaya Latoga di Oblast Leningrad, Rusia. Tak lama kemudian keluarganya pindah ke Moskow, di mana Lena tumbuh dewasa dan mempelajari ilmu filologi di Universitas Negeri Moskow, dan kemudian bekerja di sebuah lembaga penelitian. Lena memiliki hobi yang sangat berbahaya. Ia ingin menaklukkan gunung dengan ketinggian baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi Ibu Lena tidak menyukai aktivitas putrinya. Ibunya mengatakan bahwa aktivitas tersebut terlalu bahaya dan memohon agar putrinya berhenti untuk tidak mendaki gunung. Tetapi Lena tidak mendengarkannya. Ia menghabiskan setiap liburannya di pegunungan bersama teman-temannya. Pada musim panas tahun 1987, Lena telah merencanakan pendakian ke pegunungan di Asia Tengah agar dapat bersiap menghadapi puncak yang lebih tinggi dan lebih menantang. Ia memutuskan untuk mendaki Gunung Elbrus sekali lagi. Ia juga berteman baik dengan Valentina Lapina yang akan menjadi teman pendakiannya. Sebelum mereka melakukan pendakian, mereka pergi ke tempat sesi pelatihan di klub pendakian gunung lokal dan memutuskan untuk pergi ke Elbrus bersama. Mereka juga saling kenal dengan anggota kelompok lainnya, sehingga pada akhirnya tim tersebut cukup ramah dan dapat saling mengandalkan satu sama lain. Para pendaki di kelompok Viktor Lakov berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Semuanya adalah pendaki gunung berpengalaman, dan pendakian mereka di Elbrus tidak seharusnya menjadi tantangan khusus bagi mereka. Gunung Elbrus adalah stratovolcano di pegunungan Eurasia, Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Gunung ini menjulang tinggi 5.642 meter atau 18.510 kaki di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Eropa serta salah satu bagian dari 7 puncak gunung tertinggi di dunia. Gunung Elbrus pertama kali ditaklukkan pada tahun 1829, dan Gunung Elbrus merupakan gunung berapi yang berpotensi aktif dan sangat berbahaya. Setiap musim pendakian bisa merenggut nyawa sekitar 20 orang. Salah satu alasannya karena beberapa pendaki menganggap Gunung Elbrus terlalu mudah dan rutenya tidak menantang. Pada tanggal 10 April, mereka berkumpul di Mineralny Vody untuk melakukan pendakian di hari pertama.
Mereka menginginkan tantangan dan memutuskan untuk mendaki puncak barat Elbrus melalui rute tersulit dan berbahaya, tapi mereka berhasil sampai di puncak pada bulan yang sama. Meskipun ada kesulitan terkait adaptasi dengan ketinggian, mereka berhasil menaklukkan puncak Elbrus dan mulai turun. Dalam perjalanan turun, mereka bertemu dengan tim lain dan memberitahu tentang rencana mereka yang akan menghabiskan malam di dataran tinggi sebelah telah gunung. Namun tim lain mengingatkan mereka untuk tidak melaksanakan rencana tersebut karena mengingat cuaca hari itu tidak terlalu bagus, dan salah satu tim lain penghuni base camp telah mendengar suara mengerikan seolah-olah bongkahan es telah patah dan jatuh dengan kecepatan yang luar biasa di malam hari. Tetapi mereka tak menghiraukan peringatan itu dan terus melanjutkan rencananya, dan merupakan keputusan terakhir kalinya mereka terlihat hidup. Sebelum mereka berangkat ke puncak, mereka mengumumkan tanggal rencana mereka turun. Hingga pada tanggal tersebut, mereka tak kunjung kembali. Para penjaga beranggapan bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa mereka. Kemudian operasi penyelamatan berskala besar segera dilakukan di daerah yang diduga menjadi tempat berkemah para pendaki tersebut pada malam itu. Seperti yang dikatakan oleh Aleksey Yarosevsky, wakil presiden pertama Federasi Pariwisata Olahraga, bahwa tim penyelamat telah datang ke semua tempat. Mereka tidak menemukan apapun. Pencarian berlanjut selama beberapa bulan. Tim penyelamat sangat menyadari bahwa sekarang mereka sedang mencari jasad para pendaki dan berpikir tidak mungkin mereka masih hidup. Tapi jasad mereka tampaknya telah menghilang begitu saja setelah berbulan-bulan pencarian tidak berhasil, dan akhirnya pencarian diberhentikan. Setahun kemudian pada tahun 1988, para pendaki lain mencoba untuk mencari keberadaan tim Likov dan menjelajahi daerah itu. Selama pencarian mereka di dataran tinggi barat Elbrus, mereka menemukan mayat Ilyukhin dan Karavayev yang merupakan salah satu anggota dari kelompok Likov. Mereka melanjutkan pencarian ke seluruh dataran tinggi, tetapi tidak menemukan jejak pendaki yang hilang lainnya. Pada bulan Agustus tahun 2018, terjadi musim yang sangat panas di Eropa yang menyebabkan bongkahan es di sekitar Gunung Elbrus telah mencair. Pada saat inilah tim pendaki dari Vladimir sedang mendaki Elbrus melalui rute yang sama yang dilewati kelompok Likov 31 tahun yang lalu. Perjalanan mereka dimulai dari desa pegunungan Khurzuk dan melewati bongkahan es. Pada tanggal 23 Agustus dan hari ke-8 pendakian mereka, di ketinggian sekitar 4.000 meter atau 13.000 kaki, mereka membuat penemuan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka melihat semacam benda biru. Saat mereka mendekatinya pada jarak sekitar 50 meter, mereka menyadari bahwa itu adalah tangan manusia yang mencuat dari salju. Ketika para pendaki itu semakin dekat, mereka tidak percaya melihat sosok kecil seorang wanita terkubur di dalam es. Tubuhnya membeku dan wanita itu tampak seperti boneka lilin. Meski penemuan ini tragis, para pendaki menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dapat terjadi di pegunungan. Penemuan mencengangkan berikutnya adalah paspor dan tiket pesawat ke Mineralny Vody dari tahun 1987. Para pendaki telah menemukan Yelena Bazikina yang merupakan anggota terkecil dari kelompok Likov. Selama 30 tahun es di Gunung Elbrus menjaga tubuhnya tetap utuh. Para pendaki segera melaporkan penemuan mengerikan itu ke layanan darurat Rusia. Jasad Yelena mungkin tidak akan pernah ditemukan jika bukan karena panas yang tidak biasa di musim panas itu. Tim pencarian dan penyelamatan lainnya dikirim ke tempat ditemukannya jasad tersebut. Mereka bekerja keras selama 3 hari untuk membebaskan jasad pendaki tersebut dari es dan membawanya turun. Di samping paspor dan tiket, para pendaki lain menemukan uang dan dokumen lainnya yang disimpan dalam kantong plastik yang terawat dengan baik yang tidak tersentuh apapun. Setelah ditemukannya Yelena Bazikina, pihak berwenang meluncurkan penyelidikan kriminal
yang diikuti oleh para ahli forensik. Otopsi tubuh Yelena semakin mendukung teori bahwa kelompok Lykov meninggal dalam kecelakaan yang disebabkan oleh alam. Laporan otopsi menyatakan bahwa Yelena mengalami banyak patah tulang dan cedera tulang rusuk yang biasanya dialami seseorang yang terjebak dari longsoran salju. Pertanyaan logis berikutnya adalah di mana jasad pendaki lainnya? Tali yang menghubungkan tim bisa saja putus karena dampak jatuh yang membuat mereka berhamburan di dataran tinggi dan memisahkan mereka satu sama lain selamanya. Namun bahkan setelah jatuh tak terkendali atau longsor, sebagian dari mereka masih hidup. Akan tetapi setelah menerima banyak luka yang mengerikan dan tertutup salju dan es, mereka tidak mampu kembali ke permukaan dan perlahan membeku sampai mati, tanpa sedikit pun harapan ditemukan dan kembali ke camp. Masalahnya adalah pada hari itu tidak ada tim lain di daerah tersebut yang secara teoritis dapat menyaksikan longsoran salju dan datang untuk menyelamatkan setelah mendengar teriakan kelompok tim Lykov. Mereka benar-benar sendirian. Kematian mereka bisa saja disebabkan karena hipotermia yang menyebabkan kematian yang mengerikan. Tubuh seseorang secara bertahap mulai mematikan jantung dan sistem saraf berhenti berfungsi dengan baik yang menyebabkan halusinasi. Orang tersebut mulai gemetar, kehilangan kemampuan berbicara, nafasnya menjadi pendek, dan denyut nadinya melemah. Pada akhirnya jantung atau sistem pernafasan yang memberi dampak lebih dulu. Jika kelompok itu terjebak dalam longsoran salju, kita bisa cukup yakin bahwa mereka tidak punya kesempatan. Longsoran salju bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menyapu semua yang ada di sekitarnya. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2020, Konstantin Sergin, seorang instruktur pendakian gunung dari Universitas Negeri Moskow, menemukan ransel di bongkahan es dekat Karachay. Di dalamnya ditemukan kamera. Mengetahui bahwa jasad Yelena Bazikina ditemukan di Elbrus beberapa tahun yang lalu, Sergin menduga bahwa kamera tersebut mungkin milik seseorang dari kelompok Lykov. Lantas di mana para pendaki tersebut?